mengerti, itu namanya fuad. Jadi merasakan suatu kebenaran yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, semua itulah anak tashkur, agar kita bersyukur kepada Allah. Nah, jadi semua orang soleh pada masa nabi-nabi terdahulu memberdayakan potensi ini. Dia bisa menjadi seorang ulama besar, bisa menjadi seorang yang berguna dan seterusnya. Karena tiga potensi ini yang melatar belakangnya tiga potensi bisa menghantarkan dia menjadi orang soleh. Sayyidina Umar yang semula menjadi manusia terjahat ketika itu, bahkan manusia yang sangat luar biasa sampai banyak disumpahin oleh orang itu Sayyidina Umar. Ya, dikit-dikit penggal leher orang, dikit-dikit wah luar biasa Sayyidina Umar, singkat pada masa. Ya, karena geram ketika dia sebelum Islam. Tapi ketika dia mengenal Islam, maka dia berdayakan tiga potensi. Dia punya telinga yang dulu selalu didengarkan pada hal yang buruk, mendengarkan fitnah, gibah, gosip, dia tutup semua telinga. Ketika dia Islam, mata sebelum Islam dia gunakan untuk melihat hal yang buruk-buruk. Tapi ketika dia Islam, dia tutup mata ini, tidaklah dia melihat kecuali untuk yang benar-benar saja, untuk yang diperintahkan untuk dilihat saja. Lalu hati sebelum Islam gerak, panasan orang Umar. Tapi begitu dia Islam, dia bisa mengolah hati, bahkan dia selalu merenung akan kejahatan yang lalu. Satu-satunya orang buat terjahat dia Sayyidina Umar dalam riwayat. Kenapa? Di zaman itu setiap ada bayi yang lahir perempuan, jahiliyah itu. Karena menurut jahiliyah itu perempuan itu nggak akan pernah membawa kebaikan keluarga, yang ada menyusahkan keluarga. Itu menurut jahiliyah. Jadi aib kalau mempunyai anak perempuan pada masa itu, aib sudah. Sehingga siapapun yang lahir, baiknya perempuan, kubur hidup. Nah, Sayyidina Umar pelopornya sudah. Setiap ada yang hamil, kumpulin itu. Kapan dia lahir, begitu lihat lahir baik perempuan, bawa kubur. Umar yang peloporin. Bayangkan sudah. Jahatnya Sayyidina Umar ketika itu sebelum Islam. Ketika dia menjadi orang kafir, luar biasa. Allah mengujinya. Istrinya hamil, Umar lagi pergi berburu, ya, saat kelahiran putranya, ya, saat kelahiran anaknya. Nah, karena istrinya berpikir kalau dia lahir ada Umar, sudah pasti anaknya bakal dikubur itu. Khawatir kalau perempuan lahir. Ini hati ibunya luar biasa ya, rasa takutnya istrinya Sayyidina Umar. Pergi Umar, dia mulai mules, lahir anaknya. Begitu dia perempuan, gimana ini? Perempuan. Akhirnya dia berbohong pada Umar. Kalau Umar nanti suaminya datang, dia akan berkata anak kita gagah laki. Mulai saat itu bayi dimakaikan seperti laki. Karena zaman jahiliyah itu patang seorang suami itu kalau dibilang istrinya anak kita apa? Laki. Oh, udah nggak ada, coba lihat nggak? Umar tuh nggak begitu. Kalau percaya kepada istrinya laki, gagah, udah. Ya, terapi betul, hati-hati istrinya. Mulai memandikannya hati-hati kalau udah Umar. Terus sampai berumur 5 tahun, ya, anak laki di zaman jahiliyah kalau udah umur 5 tahun itu diajak untuk berburu, diperkenalkan tentang kelaki-lakiannya gitu. Jadi berburu diajak. Itu zaman jahiliyah begitu. Ya, dipakaikan pakaian laki, ya, jadi anak perempuan ya, umur 5 tahun, kira-kira umur 5 tahun kayak anak saya. Udah gede ya, 5 tahun, pokoknya 5 tahun ya, kayak Nabil baru 3 tahun tuh menangan saya, ya. Berapa tahun tuh Nabil? Kayak saya pakai Haji Masal kecil dah gitu. Ya, umur 5 tahun Pak ini. Itu kebiasaan bangsa jahiliyah begitu Pak, ajak berburu, ada mau ayo berburu, dikenalkan keperkasaan laki-laki itu berburu. Allah kirim dilalat di saat sedang berburu anaknya menjerit Pak, menangis mau pipis
karena dipakai bajunya kencang sama ibunya nih, supaya nanti ayahnya gak bisa ini. Ayah mau pipis gitu, Abi mau pipis, ayah pipis. Sedang bangga ya Umar, anaknya ketika itu dibukakan dipakai pipis. Apa yang terlihat ketika itu? Allah dari kagetnya Umar, ternyata anaknya perempuan. Merah Umar wajahnya, ya, seperti kesabar petir sehingga itu karena dia mempelopori untuk membunuh bayi-bayi perempuan. Ternyata anaknya selama ini disembunyikan oleh istrinya, berjenis kelamin perempuan bukan laki. Gak banyak ngomong itu, ya, digalinya itu tanah oleh Umar, digali tanah, ya. Setelah udah cukup, anaknya nanya, ayah untuk apa? Digali saja, digali. Begitu udah cukup, cemplungin masuk. Kubur, ayah, dikubur sampai tertutup, sampai suara itu hilang. Ayah, tolong ayah. Di situ Sayyidina Umar ketika Islam, dia renungi, menangis yang luar biasa. Orang tua terjahat adalah diriku ya Rasulullah, yang membunuh anakku di depan mataku sendiri. Yang anakku menangis ketika itu. Allah kering. Kenapa? Karena hatinya tertutup, fuadnya tertutup sudah di dalam kolbu Umar ketika itu. Saat dia mengenal Islam, terbuka fuad itu, terbuka hati, maka dia berdayakan menjadi Muslim yang benar-benar Muslim, sehingga beliau menjadi orang soleh, sahabat terdekat Nabi yang dijaminkan surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Nah, jadi 3 potensi itulah yang sekarang kita sedang berdayakan: telinga, mata, hati. Berdayakan bisa kita menjadi soleh, bisa menjadi orang-orang yang baik dalam pandangan Allah. Tapi bila mana kita salah memberdayakan 3 potensi tadi, boleh jadi kita akan cepat menjadi orang yang salah, bukan orang soleh. Orang yang selalu mencari-cari kesalahan orang lain, yang selalu mendikte hal-hal orang lain dalam konteks keburukan dan seterusnya. Maka kita tidak ingin pasca Ramadan, setelah Ramadan ini kita tutup daripada 3 potensi itu. Sudah terbuka lebar potensi yang 3 tadi, maka berdayakan oleh kita. Cintai majlis-majlis ilmu, cintai berjamaah, cintai berzikir, cintai baca Quran. Itu sebagai tanda 3 potensi itu berjalan. Mata, telinga, dan hati berjalan sebagaimana mestinya. Maka saya yakin sudah, kalau kita bisa berdayakan itu semua, maka Allah akan memberikan keberkahan untuk kita. Ya, saudara, kita baca satu hadis. Dalam konteks ini ada satu bab hadis, abwabul khair wa masalikul huda, pintu-pintu kebaikan dan jalan yang petunjuk. Ini judul kitab ini, judul hadis adalah abwabul khair wa masalikul huda, pintu-pintu kebaikan dan jalan yang petunjuk. Ada hadis yang diriwayatkan oleh dari sanadnya dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, di mana hadis ini seorang sahabat, ya, Mu'adz bin Jabal bertanya kepada Rasulullah SAW, an Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhu qala, dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai kepadanya, telah bertanya ini, berkata ini, qultu, aku bertanya, ya, Mu'adz bin Jabal, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ukhbirni bi'amalin yudkhiluni al-jannata wa yuba'iduni 'anil nar. Ini pertanyaan daripada Mu'adz bin Jabal kepada Rasul. Wahai Rasul, khabarkan kepadaku, bisa diartikan ajarkan kepadaku, ya, berikan petunjuk kepadaku begitu. Bi'amalin, tentang satu amal, yudkhiluni al-jannah, yang dapat membawa aku masuk ke dalam surga, wa yub'iduni 'anil nar, dan dapat menjauhkan aku dari siksa api neraka. Qala, Rasul menjawab, laqad sa'alta 'an 'azim, sungguh benar-benar pertanyaan ini pertanyaan yang agung, pertanyaan yang besar katanya.
Wa innahu la yasirun ala man yassarahu Allah ta'ala alaih. Sesungguhnya ia benar-benar memudahkan atas orang yang diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala atas. Maka apa bentuk amalan yang dimaksudkan? Kata Nabi, ta'budullaha la tusyriku bihi syai'an. Kamu beribadah kepada Allah dan jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ini amalan yang dapat memasukkan kita ke dalam surga dan menjauhkan kita dari api neraka. Maksudnya apa? Ibadah kepada Allah dengan sebenar-benarnya ibadah, jangan menyekutukan Allah. Itulah yang disebut dalam Quran, ibadah yang benar-benar kepada Allah, yang tidak menyekutukan Allah, adalah ibadah yang berdasarkan fitrah. Yang pernah kita ulas, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifah fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika dinul qayyim walakin aktsarun nas la ya'lamun. Maka hadapkan wajah kepada agama yang lurus berdasarkan fitrah. Maksudnya di situ, ibadahlah kamu kepada Allah berdasarkan fitrahmu, yang kamu tidak pernah menyembah kepada siapapun kecuali kepada Allah, dan tidak pernah kamu sekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Itulah fitrah. Orang yang fitrah tadi dalam ibadah gak pernah menyekutukan Allah. Kalau dia ibadah gak ria, dia ibadah gak ujub, dia ibadah gak sombong. Itulah ibadah yang berdasarkan fitrah yang telah dibina Allah di bulan Ramadan. Allah menginginkan, Rasul menginginkan kita seperti itu. Kalau kita beribadah, gak perlu riya, gak perlu ujub, gak perlu takabur. Karena kalau kamu takabur, kamu menyimpangkan daripada fitrah. Kamu ujub menyimpangkan fitrah. Kamu riya menyimpangkan fitrah. Maka ibadahmu akan tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah menyatakan di dalam Al-Quran, hadapkan wajahmu kepada agama yang lurus berdasarkan fitrah. Ibadahlah kamu kepada ajaran Allah berdasarkan fitrah. Karena Allah menciptakan manusia itu sesuai dengan fitrah. Jadi fitrah kita itu selalu mentauhidkan Allah, saudara, itu kalau mau tahu. Jadi fitrah kita itu selalu mentauhidkan Allah. Kalimat la ilaha illallah, la ma'budu illallah, itulah fitrah. Sebagaimana dulu kita di rahim ibu kita mengakui Allah sebagai Tuhan kita, dan kita harus beribadah kepada-Nya. Saat Allah bertanya, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhan kalian? Yang patut kalian sembah. Seluruh bayi itu semua menjawab, qalu bala syahidna, betul sekali, kami menjadi saksi kau Tuhan kami yang kami sembah. Itulah fitrah. Maka Nabi menyebutkan dalam hal ini, amalan yang dapat menghantarkan kamu ke surga dan menjauhkan kamu dari api neraka, ta'budullaha la tusyriku bihi syai'an. Beribadahlah kamu kepada Allah, jangan sekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ibadah secara umum, ya, secara umum ibadah disebut Nabi. Karena ibadah yang secara umum ini kan berumah tangga ibadah, bekerja ibadah. Itu kalau kita dasarkan karena Allah, itu berarti kita beribadah tidak menyekutukan Allah. Kalau kita bekerja karena untuk mencari prestasi lalu kita bangga dengan prestasi, itu salah. Itu salah. Menjadi pejabat sombong, salah. Kalau dia patokan ini, insya Allah. Kalau dia jadi pejabat yang Islami, yang imani, yang selalu mengedepankan kejujuran dan kasih sayang kepada rakyatnya, dan tidak membuat atau tidak membohongi rakyatnya.